Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai. Alhamdulillah kita kembali bertatap muka pada pembelajaran daring untuk mata pelajaran bahasa Arab kelas 5. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku? Baik, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran kita walaupun hanya lewat jaringan seperti ini. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik dalam pembelajaran kita ini ya. Oke, anak-anakku sekalian, sama-sama kita membaca doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke anak-anakku sekalian, jadi pada pertemuan hari ini kita akan masuk materi bagaimana memahami pola kalimat sederhana dalam bahasa Arab ya. Jadi perhatikan di layar atau di laptop Anda. Ini di sini ada materi pola kalimat sederhana. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kita belajar materi ini kita sudah bisa memahami bagaimana pola kalimat sederhana dalam bahasa Arab dan juga bisa kita memberikan satu atau dua contoh kalimat sederhana. Anak-anakku sekalian, kalimat sederhana yang saya maksud ini adalah kalimat yang hanya terdiri dari dua kata ya. Itu yang saya maksud kalimat sederhana. Oke, anak-anakku sekalian perhatikan di layar HP Anda. Ini ada yang saya lingkari. Ada mubtada, ada khobar ya. Jadi sebagaimana dalam bahasa Indonesia, kalimat dalam bahasa Indonesia itu ada subjek, ada predikat, dan seterusnya ya. Dalam bahasa Arab pun demikian. Namun namanya di sini ada mubtada, ada khobar. Seperti itu ya. Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Jadi mubtada itu kalau kita mau bahasakan seperti ini. Mubtada adalah kata yang diterangkan. Kalau khobar itu kata yang menerangkan atau memberi penjelasan. Misal ini ada di sini kata al-baitu, al-ghurfatu, al-mintadatu, al-maktabu. Ini semua mubtada atau kata yang akan diterangkan. Yang mana yang menerangkan? Ini ada kata jamilun, wasiatun, dan seterusnya ya. Anak-anakku sekalian, kalau kita perhatikan ini, al-baitu, al-ghurfatu, rumah, ruangan, meja tulis, mindadatun ini meja ya. Kalau maktabu, al-maktabu meja tulis. Kalau kita perhatikan ini semua kata benda ya. Kata benda semua ini atau isim. Kata benda. Makanya dalam bahasa Arab itu ada namanya jumlah ismiyah. Jadi jumlah itu artinya kalimat. Jadi kalimat itu dalam bahasa Arab disebut jumlah. Karena ini semua kata benda makanya disebut jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang dimulai dengan kata benda. Ada juga yang lain, misal jumlah fi'liyah. Fi'liyah itu kata kerja ya. Jadi jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Tapi nanti kita akan pelajari lebih lanjut semua jumlah atau kalimat itu. Tapi pada pembelajaran kita hari ini kita fokus kepada kata-kata yang ada di sini ya. Jadi ini jumlah ismiyah karena semua di sini kata benda.
Oke anak-anakku sekalian, coba kita lihat satu persatu. Jadi ada mubtada, ada khobar. Jadi mubtada ini, khobar ini. Misal al-baitu. Baitun itu dalam bahasa Arab disebut apa? Diartikan rumah. Kalau pakai al di depan ya, al-baitu berarti rumah itu. Beda juga kalau zalika baitu. Kalau zalika baitu itu rumah. Kalau al-baitu rumah itu. Terbalik ya. Itu rumah dan rumah itu beda. Jadi kalau didahului kata zalika, zalika baitun itu rumah. Tapi kalau al-baitu rumah itu. Ini masih posisi dia mubtada, kata yang akan diterangkan belum jelas bagaimana rumah itu. Al-baitu rumah itu, bagaimana rumah itu? Nanti di khobar di sini ada penjelasannya, jamilun, bagus atau indah. Berarti al-baitu jamilun, rumah itu bagus. Itu kan sudah menjadi kalimat, ya, kalimat sederhana. Jadi ada yang diterangkan, ada yang menerangkan. Kemudian al-ghurfatu, kamar itu atau ruang itu, wasi'atun, luas. Jadi al-ghurfatu ini mubtada ya, atau yang akan diterangkan bagaimana al-ghurfatu itu, bagaimana ruangan itu, maka di sini ada khobar wasi'atun, luas. Kenapa bukan wasi'un di sini? Wasi'un juga kan artinya luas. Kenapa pakai wasi'atun? Karena al-ghurfatu ini sifatnya muannas ya, atau perempuan, makanya harus pakai wasi'atun. Tidak boleh al-ghurfatu wasi'un. Ruang itu atau kamar itu luas, itu benar artinya, tapi dalam susunan kalimat atau pola kalimat itu salah ya, atau kurang tepat. Jadi yang tepat al-ghurfatu wasi'atun. Kemudian ada lagi al-ghurfatu. Ini posisi mubtada ya. Fil baiti, di rumah atau di dalam rumah. Al-ghurfatu fil baiti, kamar atau ruangan di dalam rumah. Kemudian selanjutnya al-mindadatu. Al-mindadatu ini meja ya. Ini masih dalam posisi mubtada juga, masih dalam posisi mau diterangkan atau subjek ya. Belum ada kejelasan bagaimana itu meja. Masih pada posisi mubtada, al-mindadatun, meja. Nanti ada khobarnya fi ghurfatil istiqbal, di dalam ruang tamu. Kemudian selanjutnya al-maktabu, meja tulis. Jadi itu bedanya, ada al-mindadatun meja, al-maktabu meja tulis. Fi ghurfatil mudzakarati, di dalam ruang belajar. Oke, jadi itu sudah menjadi kalimat sederhana ya, dua kata yang sudah menjadi kalimat sederhana. Mungkin anakku sekalian bertanya, bagaimana kalau misal dibalik? Misal fil ghurfatil mudzakarati maktabun, di dalam ruang belajar ada meja. Itu benar juga. Itu namanya khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Khobar didahulukan, kemudian mubtada dikemudiankan atau diakhirkan. Makanya ini duluan. Fi ghurfatil muzakarati maktabun, di dalam ruang belajar ada meja. Itu artinya sama. Cuma alnya ini sudah dihilangkan kalau dibalik ya, fi ghurfatil muzakarati maktabun, fi ghurfatil istiqbal mindadatun, dihilangkan alnya di depan. Gitu ya anak-anakku sekalian, penjelasan singkat mengenai pola kalimat sederhana yang mengandung mubtada dan khobar ya. Oke anak-anakku sekalian, semoga ini bisa dipahami atau dimengerti, dan silahkan diaplikasikan pada kata atau silahkan dibuat kalimat selain yang ada di sini yang mengandung mubtada dan khobar ya. Oke anak-anakku sekalian, semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan kalau ada yang tidak bisa dimengerti silahkan bertanya langsung di grup WhatsApp kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.